Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu topik tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Para ahli geologi berpendapat bahwa pada zaman purba, pulau-pulau di wilayah barat Indonesia merupakan bagian dari benua Asia, sedangkan Pulau Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya semula adalah bagian dari benua Australia. Salah satu buktinya adalah flora dan fauna yang ada di pulau-pulau tersebut. Flora atau tumbuhan dan fauna atau hewan di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan merupakan suatu bagian yang serupa dengan flora dan fauna yang ada di benua Asia. Sedangkan flora dan fauna yang ada di Pulau Papua itu serupa dengan flora dan fauna yang ada di benua Australia. Nah, sedangkan flora dan fauna di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara merupakan fauna peralihan atau fauna transisi yang tidak serupa dengan fauna di benua Asia maupun Australia. Nah, kemudian pada abad ke-19, Alfred Russel Wallace mengusulkan ide tentang garis Wallace. Ini dia garis Wallace, guys. Nah, ini merupakan suatu garis imajiner yang membagi kepulauan Indonesia ke dalam dua daerah, ya. Nah, garis tersebut ditarik melalui Kepulauan Melayu di antara Kalimantan. Yang mana Kalimantan, guys? Ini Kalimantan, ya. Kalimantan atau Borneo dan Sulawesi atau Celebes, dan di antara Bali dan Lombok, ya. Nah, ini merupakan garis Wallace, ya, yang ditemukan oleh Alfred Russel Wallace. Nah, kemudian seorang peneliti yang lain yang berkebangsaan Jerman bernama Weber, berdasarkan penelitiannya menetapkan batas penyebaran hewan dari Australia ke Indonesia bagian timur. Berarti arah ke Pulau Papua, ya guys, termasuk fauna bagian timur. Nah, garis batas tersebut dinamakan dengan garis Weber. Nah, letak garis Wallace dan garis Weber bisa kamu lihat di peta ini, guys. Ya, ini adalah persebaran flora atau tumbuhan dan fauna atau hewan yang ada di Indonesia berdasarkan garis Wallace dan garis Weber, ya. Nah, secara umum, baik persebaran flora maupun fauna di Indonesia sama-sama dibagi menjadi 3 kelompok. Dikelompokkan ke dalam 3 bagian, guys, yaitu tipe Indonesia bagian barat atau disebut juga dengan Asiatis. Kemudian tipe Indonesia bagian tengah disebut dengan peralihan atau transisi, dan tipe bagian timur atau disebut dengan Australis. Ya, jadi ada bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Ya, kita bahas tentang flora Indonesia bagian barat atau Asiatis. Nah, flora Indonesia bagian barat sering disebut juga dengan flora tipe Asiatis karena memiliki banyak persamaan dengan jenis flora di benua Asia pada umumnya. Wilayah Indonesia bagian barat memiliki iklim hujan tropis dengan kelembaban udara dan curah hujan yang tinggi, sehingga membuat kawasan ini didominasi dengan hutan hujan tropis yang memiliki flora yang bervariasi atau beragam atau disebut juga dengan heterogen. Nah, jika di hutan iklim sedang dijumpai 1 atau 2 jenis pohon, maka di dalam areal yang sama, di dalam hutan hujan tropis ini dijumpai sekitar 300 jenis spesies, guys. Nah, artinya hutan hujan tropis memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, ya, memiliki biodiversitas yang tinggi, baik tumbuhan maupun hewannya, sekitar 300 kali lebih besar
dibandingkan dengan hutan iklim sedang, guys. Ya. Nah, pada kawasan hutan ini banyak kita jumpai beragam jenis tanaman lumut, paku, dan jamur, serta beberapa jenis flora khas lainnya seperti tanaman jati, mahoni, keruing, meranti, dan sebagainya. Namun, selain didominasi oleh hutan hujan tropis, wilayah Indonesia bagian barat juga dapat kita jumpai beberapa jenis hutan lainnya, guys, seperti hutan musim, hutan savana tropis, dan hutan bakau atau mangrove, ya, yang banyak kita jumpai di sekitar pantai. Nah, pada wilayah bagian barat juga dapat kita jumpai flora endemik seperti tanaman bunga bangkai atau biasa kita sebut dengan apa, guys? Rafflesia Arnold. Bagus, Rafflesia arnoldi, ya. Nah, jadi pada flora Indonesia bagian barat ini, guys, ya, di sini wilayah Indonesia barat termasuk iklim AF. Apa itu iklim AF? Nah, iklim AF adalah iklim hutan hujan tropis di mana curah hujan bulanan tidak kurang dari 60 mm pada setiap bulannya. Nah, kemudian pada wilayah ini banyak kita jumpai hutan hujan tropis, ya, atau tropical rainforest. Kemudian jenis floranya memiliki ciri-ciri seperti pohon batangnya tinggi, memiliki daun yang kecil dan rindang. Contohnya kita jumpai pada karet atau Hevea brasiliensis, kapur barus atau kamper, kemenyan, meranti, mahagoni atau mahoni, dan sebagainya. Nah, kalau di sini ada pohon yang tinggi, kemudian daunnya kecil-kecil serta rindang, itu adalah karakteristik yang ada di Indonesia bagian barat, guys. Nah, kemudian juga kita bisa menemukan tumbuhan merambat atau yang bersifat epifit seperti pakis dan anggrek dari famili Orchidae, ya. Nah, ini merupakan informasi penting tentang flora atau tumbuhan yang ada di Indonesia bagian barat atau tipe asiatis. Nah, ini adalah jenis floranya, guys, ya. Nah, kalau di Pulau Sumatera, kita bisa menemukan jenis pinus, kamper, meranti, kayu besi, kayu manis, beringin, dan rafflesia. Kemudian yang bisa kita budidayakan adalah markisa, rambutan, duku, durian, manggis, kemenyan, salak, bambu, karet, kelapa sawit, dan rotan. Kemudian di kawasan Jawa, kita bisa menemukan tumbuhan jati meranti, mahoni, beringin, pinang, bunga anggrek, dan bougainville atau kembang kertas, serta ada juga tumbuh-tumbuhan yang sudah dibudidayakan seperti nangka, tumbuhan jamu, ya, pohon jarak, kina, jambu, durian, salak, dan cempedak. Serta di kawasan Kalimantan atau di Pulau Borneo, kita bisa menemukan tumbuhan ramin, kamper, meranti, besi, jelutung, bakau, pinus, dan rotan, serta buah langsat, rambutan, dan durian. Ya, ini merupakan jenis atau macam-macam flora yang ada di Indonesia bagian barat, contohnya di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang flora atau tumbuhan yang ada di bagian tengah, atau disebut juga dengan tipe peralihan. Flora Indonesia bagian tengah sering kita sebut dengan flora Kepulauan Wallace karena wilayah ini terletak pada garis Wallace, yaitu garis khayal yang memisahkan flora fauna jenis asiatis dengan australis. Jadi peralihan antara flora yang ada di bagian barat sama yang ada di bagian timur. Nah, wilayah Indonesia bagian tengah memiliki iklim yang lebih kering dengan tingkat kelembaban udara dan curah hujan yang lebih rendah, sehingga wilayah ini didominasi dengan hutan pegunungan, hutan savana, dan stepa tropis. Nah, beberapa jenis tanaman rempah-rempah atau spices, ya, merupakan flora khas pada wilayah ini, seperti kita temukan tanaman pala, kemudian apalagi, guys, rempah-rempah, cengkeh, kayu cendana, kayu manis, kayu eboni, serta beberapa jenis anggrek, ya, atau beberapa jenis tanaman epifit. Nah, jadi, guys, wilayah Indonesia bagian tengah atau peralihan termasuk iklim AM. Apa itu iklim AM?
Nah, iklim AM ini adalah iklim muson tropis, di mana curah hujan bulan terkering kurang dari 60 mm, tetapi melebihi dari 4% curah hujan tahunan. Ya, nah kemudian flora atau tumbuhan di Indonesia bagian tengah merupakan daerah peralihan atau transisi antara Indonesia bagian barat atau Asiatis dengan Indonesia bagian timur atau Australis. Nah, kemudian di sini ada ciri-cirinya atau ada karakteristik dari jenis flora yang ada di Indonesia, yaitu pohonnya lebih rendah dari hutan hujan tropis, kemudian pada musim kemarau daunnya gugur, dan pada musim penghujan mulai mengalami pertunasan atau mulai bertunas. Oke? Nah, kemudian jenis flora atau tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia bagian tengah, guys. Di sini ada Pulau Sulawesi atau Celebes, Nusa Tenggara, baik Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggara Timur, serta Maluku. Nah, untuk Pulau Sulawesi, kita menemukan pohon eboni, kayu besi, pinus, kayu hitam, rotan, dan beberapa jenis bunga anggrek. Kemudian juga kita menemukan pohon markisa, jati, dan rotan. Kemudian untuk wilayah Nusa Tenggara, kita menemukan pohon jati, sandalwood, akasia, cendana, dan beberapa jenis bunga anggrek. Serta juga kita bisa menemukan lada, sorghum, coklat atau kakao, cengkeh, salak, dan jeruk bali. Dan terakhir di kawasan atau Pulau Maluku, kita menemukan pohon sagu, meranti, gotasa, kayu besi, lembua, pohon jati, kayu putih, dan anggrek, serta sagu, gandaria, dan kayu putih atau eukaliptus. Oke. Flora di Indonesia bagian timur juga memiliki iklim hujan tropis, sehingga juga didominasi oleh hutan tropis, hutan pegunungan, serta hutan bakau atau mangrove. Namun, pada beberapa wilayah Indonesia bagian timur, jenis floranya memiliki banyak persamaan dengan jenis flora yang ada di wilayah Australia, dengan beberapa tanaman khasnya seperti tanaman eukaliptus dan rasamala. Nah, ini pohon rasamala, ini adalah eukaliptus. Wilayah Indonesia bagian timur termasuk iklim AW, guys. Apa itu iklim AW? Nah, iklim AW adalah iklim sabana tropis, di mana curah hujan bulannya kurang dari 60 mm dan kurang dari 4% dari curah hujan tahunan. Berarti di sini iklimnya lumayan kering ya, guys. Iklimnya kering, tidak banyak mengandung curah hujan atau presipitasi. Nah, kemudian pada wilayah Indonesia bagian timur kita jumpai banyak sekali padang rumput atau savana, ya, dengan ciri-ciri padang rumput, terdapat semak belukar dan pohon-pohon rendah. Nah, kemudian jenis flora yang tumbuh secara alami di wilayah Indonesia bagian timur sama dengan flora yang ada di benua Australia. Karena sebelum zaman glasial Indonesia Timur satu daratan dengan Australia. Jadi guys, pada zaman es itu, sebetulnya Indonesia bagian timur itu menyatu atau satu daratan dengan Australia. Tetapi karena adanya pergeseran lempeng, maka terpisah antara Papua dengan benua Australia ya. Nah, kemudian di sini jenis flora yang paling khas, yang paling unik adalah pohon rasamala dan eucalyptus atau kayu putih. Nah, sekarang kita akan membahas tentang persebaran hewan atau fauna yang ada di Indonesia. Nah, dunia hewan di Indonesia cukup banyak, cukup beragam. Sebab kehidupan hewan sangat dipengaruhi oleh keadaan tumbuh-tumbuhan dan iklimnya. Keadaan hewan di Indonesia sama dengan keadaan tumbuhan, di mana terjadi akibat terjadinya dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul dengan Laut Tengah Australasia, yaitu benua Australia dan benua Asia. Nah, maka persebaran fauna atau hewan yang ada di Indonesia itu juga dibagi menjadi 3 daerah fauna, guys, ya, yaitu fauna Indonesia bagian barat, fauna Indonesia bagian tengah, dan fauna Indonesia bagian timur. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah fauna Indonesia yang ada di bagian
barat ya. Iya, Oke. Pak. Nah, sebetulnya guys, sama seperti flora atau tumbuh-tumbuhan yang ada di bagian barat, persebaran fauna di Indonesia bagian barat juga memiliki corak yang hampir sama dengan benua Asia. Karena apa? Karena pengaruh kondisi permukaan bumi pada zaman Pleistosen, di mana wilayah Indonesia bagian barat masih tergabung menjadi satu daratan dengan benua Asia. Nah, wilayah ini meliputi Pulau Sumatera, Jawa sampai Kalimantan, ya. Nah, di mana banyak sekali kita jumpai beragam jenis mamalia, reptil, burung, serangga sampai beragam jenis ikan. Nah, banyak pula hewan-hewan endemik Indonesia yang dapat kita jumpai pada wilayah ini. Seperti apa? Badak bercula satu, orang utan, siamang, tapir, ikan pesut mahakam, dan banyak lainnya. Nah, kita bisa menjumpai mamalia berukuran besar atau big sized mammal yang ada di Indonesia bagian barat, guys. Seperti gajah Sumatera atau Elephas maximus sumatrensis, banteng atau Bos sondaicus, dan harimau Sumatera atau Panthera tigris sondaicus. Ya, kita bisa menemukan gajah Sumatera, banteng, dan harimau Sumatera yang ada di Indonesia bagian barat. Kemudian untuk primata, tahu primata kan? Tahu, Pak. Tahu, bagus. Nah, contoh primata adalah orang utan Sumatera atau Pongo pygmaeus obeli, kemudian orang utan Kalimantan atau Pongo pygmaeus dan kera atau Macaca fascicularis. Kita bisa menemukan banyak sekali spesies primata yang ada di Indonesia bagian barat atau tipe asiatis. Kemudian di sini ciri-cirinya adalah warna bulu burung kurang menarik dan tidak beragam atau tidak bervariasi. Contohnya pada burung rangkong atau Rhinoplex vigil dan burung murai atau Miophoenus sp. Ya, nah ini merupakan ciri-ciri atau karakteristik dari fauna yang ada di Indonesia bagian barat ya. Nah, ini adalah daftar atau list dari jenis fauna yang ada di Indonesia bagian barat. Nah, kalau di Pulau Sumatera kita bisa menemukan hewan liarnya berupa gajah, harimau, tapir, badak, orang utan, kera, pelanduk, siamang, kijang, ular, dan sebagainya ya. Kemudian juga di sini untuk hewan budidayanya ada kambing, kijang, sapi, kerbau, babi, dan sebagainya. Dan juga ada di sini hewan yang dilindungi, ya, yang akan terancam punah apabila kita eksploitasi. Contohnya adalah burung beo, buaya senyulong, gajah Sumatera, owa, kambing hutan, dan sebagainya. Kemudian di Pulau Jawa, kita bisa menemukan harimau, badak, tapir, domba, kambing, rusa, dan sebagainya. Kemudian juga kita bisa menemukan sapi, kambing, rusa, kerbau, dan domba. Dan di sini ada juga hewan yang dilindungi, yaitu malu-malu, merak hijau, rangkong, banteng, terenggiling, dan rusa Jawa. Serta kalau di Pulau Kalimantan, kita bisa menemukan harimau, orang utan, kukang, monyet bekantan, kijang, musang, dan sebagainya. Kemudian kalau di bagian hewan budidaya, kita bisa menemukan sapi, kambing, kerbau, babi, dan itik. Serta untuk hewan yang dilindungi, ada banteng, burung beo, buaya senyulong, kera hantu, malu-malu, orang utan, dan rangkong. Ya. Nah, ini adalah daftar dari hewan yang ada di Indonesia bagian barat, yaitu pada wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hewan atau fauna yang ada di daerah peralihan, ya, atau transisi antara wilayah barat dan wilayah timur. Nah, fauna wilayah ini juga sering disebut dengan fauna kawasan Wallace dan merupakan fauna peralihan antara fauna jenis asiatis dengan australis. Wilayah ini meliputi kawasan Pulau Sulawesi dan sekitarnya, termasuk juga Nusa Tenggara ya. Nah, pada wilayah ini juga dapat kita jumpai beberapa jenis fauna endemik Indonesia seperti komodo, anoa, babi rusa, burung maleo, dan monyet hantu atau tarsius. Ya. Nah, ya kita bisa menemukan komodo, Varanus komodoensis di Pulau Komodo atau NTT. Jadi guys, komodo ini merupakan hewan
endemik. Artinya apa? Hanya ada di satu pulau saja. Kita tidak bisa menemukan komodo di pulau lain. Kita bersyukur bisa ada di Indonesia karena kita memiliki keanekaragaman hayati untuk hewan yang sangat tinggi ya. Kita memiliki satu-satunya spesies yang masih bertahan hingga sekarang yaitu komodo ya. Kemudian juga ada babi rusa, anoa dan burung maleo yang kita temukan di Celebes atau di Sulawesi. Nah, inilah dia jenis faunanya guys. Bisa dilihat ya di list ini atau di daftar ini ya. Fauna yang ada di Indonesia bagian timur atau tipe Australis ya. Nah, jenis fauna di wilayah ini memiliki banyak persamaan dengan jenis fauna yang ada di bagian benua Australia dengan jenis hewan seperti kanguru, walabi, beragam jenis primata dan burung serta reptil. Nah, wilayah ini meliputi bagian Papua dan daerah sekitarnya. Beberapa jenis fauna endemik Indonesia di wilayah bagian timur ini diantaranya adalah burung cendrawasih, apalagi guys, kasuari, nuri sayap hitam, merak, kanguru pohon mantel emas, dan hiu karpet berbintik. Ya, nah di sini ciri-cirinya adalah mamalianya itu berukuran lebih kecil daripada yang ada di bagian barat. Kemudian memiliki mamalia berkantong atau biasa kita sebut dengan hewan marsupial. Contohnya adalah walabi kecil atau Dorcopsulus vanhoorni, kemudian walabi semak atau Tilogale buricne, dan kanguru pohon atau Dendrolagus ursinus. Kemudian untuk warna bulu burungnya itu lebih menarik atau lebih beragam daripada di bagian barat ya. Misalnya burung cendrawasih atau Paradisea minor, dan burung kasuari atau Casuarius casuarius. Nah, ini adalah daftar atau list fauna yang ada di bagian timur ya guys, yaitu kalau di Kepulauan Maluku kita akan menemukan kambing, kuskus, burung nuri dan cendrawasih. Kemudian juga di sini kerbau sebagai hewan budidayanya, serta untuk hewan yang dilindungi ada kuskus tutul, soa-soa, burung cendrawasih, kakak tua dan kasuari. Kemudian Papua dan pulau-pulau sekitarnya kita bisa menemukan rusa, kanguru, burung cendrawasih, maleo, kakak tua raja, kasuari, dan parkit. Kemudian untuk hewan yang dilindungi ada soa-soa, burung beo, petet kepala kuning, cendrawasih, kasuari, nuri berkepala hitam, dan pelikan. Ya, nah ini merupakan fauna yang ada di Indonesia bagian timur. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini tentang persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Apabila ada pertanyaan atau respon dari kalian, silakan ditanyakan di grup kita, atau nanti apabila videonya sudah diupload atau diunggah ke YouTube, kalian bisa memberikan komentar di situ berupa pertanyaan, saran maupun respon. Oke, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. See you.